Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Irawan dengan NPM 197064512 atau 6112. Ya, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas saya dalam mata kuliah Internet of Things. Di sini saya akan membuat sensor pintu anti maling. Jadi nanti lihat aja. Ya, pertama-tama sebelum kita masuk dengan pengkodingannya, sini saya akan menjelaskan skema yang saya buat untuk sensor pintu anti maling ini. Ya, pertama kita membutuhkan itu yang sudah pasti Arduino Nano yang saya pakai. Terus kita membutuhkan jumper. Kita juga membutuhkan buzzer, sebuah LED dan resistor sama sensor pintunya. Seperti ini dia. Ini. Ya. Di sini skemanya yang saya buat itu saya akan membahas dari ininya dulu ya, LED-nya dulu. LED-nya untuk nilai positifnya saya masukkan ke D6 ini, dan negatifnya saya menggunakan ground tapi saya ke atas ini, ke sini, dan ditahan sama resistor. Jadi dia nggak langsung nyala, tunggu ada sensornya dia bakalan nyala gitu. Terus di sini saya akan membahas buzzernya. Buzzernya ini sama, tapi saya nggak pakai yang kayak gini, tapi kurang lebih sama. Itu dia positifnya saya masukkan ke D5, yang negatifnya ke ground sini, bareng langsung ke groundnya aja, nggak usah masuk ke yang sini-sini gitu. Terus ini untuk sensor magnetiknya. Di sini saya udah cari ya, dari sensornya itu nggak ada dia yang seperti yang saya punya. Nah itu tuh doors magnetiknya itu dia kayak gini nih bentukannya. Jadi untuk kabel yang ini sama ini kita bisa memakai jumper male to male. Itu dia bisa kita potong tengahnya, kita kulitin luarnya dikit buat diambil tembaga dalamnya, terus disatuin gitu. Nih seperti yang saya buat. Ini saya potong bagi dua. Jadi ini dipotong bagi dua, nanti tengahnya itu dililitin terus dilakban kayak gini. Nanti dia yang negatifnya ke D3, yang negatifnya ke ground, yang positifnya ini dia masuk ke D3. Untuk itu yang saya tahu ya, ini dia kayaknya ini kabel yang ini sama ini tuh sama, jadi bisa yang ini ke ground, bisa juga ke D3, ini bisa ke D3, ini bisa ke ground. Saya coba sih gitu bisa, saya bolak-balik juga bisa gitu ya. Sekarang saya akan menjelaskan codingannya melalui Arduino IDE nya ya. Ini integer bus pin 5 ini maksudnya ada di D5 dia. Terus integer door sensor buat sensor pintunya itu ada di D3. Kalau LED-nya itu ada di D6. Integer state ini saya lihat dari link dari web Arduino-nya itu buat buat memanggil dia nih, si sensor pintunya. Nah, void setup-nya itu kita lanjut ke void setup. Ada pin mode LED output. Jadi dia tuh buat ngasih tahu LED itu sebagai output.
Terus yang kedua ada bus pinnya juga sebagai output. Ada juga pin mode door sensor yang ini saya kurang tahu ya, tapi kayaknya ini jadi dia ini buat inputan, tapi dia pull up itu kurang tahu, mungkin kan dia nanti kalau kayak gini kalau misah nyala atau gimana gitu, saya kurang tahu. Tapi ini saya ngikutin dari webnya buat door sensornya. Void bunyi ini jadi buat bunyinya itu buat bunyinya si buzzer, jadi tinggal buat nanti loopnya saya bisa manggil melalui void bunyi ini. Di void bunyinya itu digital write LED 1 nyala, bus pinnya juga nyala, terus di delay 200 millisecond atau 2 detik ya, dia ini satuannya millisecond. Terus juga ini jadi digital write LED low, bus pinnya juga low, jadi kalau lampunya nyala, LED-nya nyala, bunyi gitu, jadi nyala bunyi, kalau mati buzzernya juga ikutan mati. Nah, matinya itu dia 300 millisecond, 3 detik, jadi nyala 2 detik, mati 3 detik gitu. Nah, buat void loopnya ini dia menggunakan state sama dengan digital write door sensor. Itu udah dari webnya saya ngeliat buat iniannya sensor doornya ini. Terus jika state sama dengan high itu, jika ini nih high itu dia bakal memanggil bunyi. Nah, jika sebaliknya dia bakal mati gitu. Mati selama 3 detik, soalnya LED low, bus pinnya juga low gitu. Kalau itu stage-nya high-nya itu dia bakalan high kalau ini kan gini, dia kalau kelepas, kalau gini nih dia masuk ke yang else nih, masih mati. Nanti kalau pintunya dibuka gini, dia bakalan tutut nyala gitu. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana penggunaannya kalau kita udah naruh di pintu alatnya. Ini kan udah dipasang-pasang, belum nyala. Ini kan udah nyala, dia kalau tertutup nggak ada apa-apa, tapi kalau dibuka kayak gitu. Saya akan membagikan contoh ceritanya. Tadi kan kita belum ini, tunggu kita nyalain dulu. Tadi belum dilihat, jadi ini nggak cuma bunyi, dia ada lampunya gitu, lampunya nyala kedip-kedip gitu. Ini suaranya sama lampunya bisa taruh di kamar, jadi kita pakai kabel aja yang panjang, taruh di kamar, jadi kita tahu kalau di kamar di luar ada orang tiba-tiba. Ya, sekian video penjelasan saya tentang alat yang saya buat, yaitu sensor pintu anti maling. Buat kalian yang rumahnya banyak maling atau daerahnya sering dimalingin tetangganya, bilang ke Pak RT. Oke? Ya, kalau ini pakai alat ini bisa juga. Jadi kalau maling, wah, kaget gitu.